Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan membahas tentang fungsi lembaga keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Desi Andriani, yang kedua Devandita Asisa Putri, yang ketiga Dia Kita Pramesti, yang keempat Yanda Pratiwi, dan yang kelima Rizky Andini. Materi pertama yaitu tentang bank umum. Pertama, pengertian. Pengertian dari bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, klarifikasi. Yang klarifikasi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Yang ketiga, kegiatan bank. Kegiatan bank contoh ada 5. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Dan yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Yang ketiga, pendirian. Pendirian bank umum disebut juga sebagai bank dagang, bank komersial, bank kredit, bahkan di beberapa negara disebut sebagai bank deposito. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah ini dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai bank konvensional, bank umum melakukan usaha perbankan dengan memberikan kredit kepada nasabah baik perseorangan maupun perusahaan. Yang kelima, kepengurusan, yaitu proses atau cara perbuatan mengurus. Contohnya mereka adalah para pemimpin yang berkecimpung di dalam pengurusan negara. Ia bertugas dalam bidang pengurusan bahan makanan dan pengurusan istana. Kepemilikan, yaitu kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan baik pribadi atau publik. Pembukaan kantor bank umum, contohnya dengan cara membuka KCS baru, mengubah KC konvensional menjadi KCS, meningkatkan status KCPS menjadi KCS. Materi kedua, pengembangan SDM. Pengembangan SDM pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu karyawan dalam mengembangkan kepribadian personal dan keterampilan organisasional mereka. Pengembangan SDM pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau kursus dan seminar. Selanjutnya, materi merger, konsolidasi, akuisisi. Merger merupakan sebuah proses menggabungkan dua perusahaan di mana salah satu dari perusahaan tetap berdiri dan menggunakan nama perusahaan, sementara perusahaan lain menghilang, sementara kekayaannya masuk ke dalam perusahaan yang masih berdiri. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih sehingga terbentuk entitas yang lebih kuat. Akuisisi. Pengertian akuisisi menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 2 paragraf 8 tahun 1999 merupakan suatu penggabungan suatu usaha yang dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh suatu kendali atas aktiva neto dan mendapatkan kendali atas operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Pemanfaatan tenaga kerja asing.
Penggunaan atau pemanfaatan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Seiring dengan perkembangannya, pengaturan mengenai TKA juga telah mengalami perkembangan, dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan yang berkaitan dan mengatur mengenai penggunaan TKA di Indonesia. Selanjutnya, brand/banking. Brand/banking adalah laku pandai atau kegiatan menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Persamaannya versi BI dan versi OJK. Versi BI masuk kategori buku 4, telah menjadi penerbit uang minimal 2 tahun, memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh BI. Yang versi OJK memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau 3. Memiliki jaringan kantor di wilayah timur Indonesia dan atau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah yang meliputi layanan SMS banking atau mobile banking serta internet banking. Selanjutnya, kerahasiaan bank. Pengertian rahasia bank dapat kita ketemui dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau UU Perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Selanjutnya, wealth management. Wealth management adalah jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan yang tidak hanya terbatas pada investasi, melainkan juga mengurus segala sesuatu yang ada kaitannya dengan keuangan pribadi. Wealth management bisa dikatakan sebagai manajer keuangan pribadi. Yang terakhir, branch assurance adalah suatu program kerjasama antara suatu bank dengan perusahaan asuransi, di mana bank akan menjual produk asuransi dari perusahaan asuransi tersebut kepada para nasabahnya. Kedua belah pihak nantinya akan berbagi komisi dari penjualan produk asuransi tersebut. Jika dilihat dari aspek ekonomi, bank assurance memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, di mana bank akan mendapat keuntungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.